Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pemetikan. Jadi di sini antara petik merah dan petik kuning. Jadi di antara keduanya mana yang lebih berbobot? Tentu setiap petani mempunyai pengalaman masing-masing. Ada yang bilang petik kuning itu ataupun gading itu lebih berbobot, dan ada yang petik merah itu lebih berbobot. Seperti apa sih sebenarnya? Ikuti terus videonya. Oke sahabat tani, jadi pemetikan yang benar itu ya, kita bicara yang benarnya ya. Yang benar itu tetap yang petik merah ya, itu tentu jauh lebih berbobot, karena kalau petik merah itu secara kematangannya itu sempurna, artinya benar-benar dia matang. Tentu kadar airnya pun tidak terlalu tinggi, jadi itu lebih berbobot. Tapi tidak salah juga ada pengalaman dari sahabat-sahabat tani yang menganggap kalau petik kuning itu ataupun gading ya, petik gading itu lebih berbobot, karena dengan alasan karena petik secara seperti itu ya, petikan cara kuning itu dinilai lebih berbobot karena kebanyakan tidak bolong-bolong ya. Memang benar kalau petik merah itu biasanya kebanyakan bolong, apalagi kalau kita belum selesai metik terus muncul bunga. Tapi itu tidak jadi alasan yang tepat. Artinya kalau kita bicara normalnya, tentu petik merah itu jauh lebih berbobot. Kalaupun ada PBKO itu tinggal perawatan kita. Jadi kalau mau kita hitung-hitung, tentu sesuai pengalaman petani juga, ada yang bilang per karungnya itu bisa selisih kurang lebih sekitar 5 kiloan kalau kita petik merah dan petik kuning. Jadi petik merah ini tentu lebih berbobot ya, seperti ini sahabat tani. Contohnya ini yang merah nih, dan ini yang kuning. Tapi perlu diperhatikan sahabat tani, jadi ada beberapa jenis kopi, bahkan Tugu Sari pun seperti itu. Kadang walaupun terlihat kuning seperti ini, biasanya kadang masih muda. Bagaimana cara melihatnya ini ya, mungkin kalau petani ya ataupun yang hidup di lingkungan petani sudah tidak asing lagi. Jadi untuk melihat ini tua atau tidak bisa kita menggunakan kuku seperti ini, ataupun kalau mau lebih lagi ya, kalau tidak mau dengan kuku bisa digigit. Kalau sudah keras berarti dia sudah tua. Tapi kadang ada ya, apalagi jenis kopi Tugu kuning ataupun yang lain yang intinya kopinya cenderung ke kuning-kuningan, itu biasanya walaupun kuning masih banyak yang muda, kelihatan tua, tapi ketika kita gigit itu biasanya masih muda. Jadi memang lebih baik kalau petik itu tetap harusnya petik merah ini secara teori ya, karena dia dinilai lebih berbobot, karena kematangannya pun sempurna. Nah tapi seperti ini biasanya, apalagi kalau yang kebunnya luas dan kebetulan kurang tenaga kerja, biasanya akan terjadi seperti ini. Apalagi ketumbur kembang ya, pemetikan belum selesai terus bunganya sudah keluar, itu biasanya sering terjadi seperti ini. Dia kena PBKO, jadi bolong-bolong. Untuk kopinya biasanya tidak sempurna. Artinya kalau satu buah ini ada 2 biji ya, 2 biji ini biasanya salah satunya ini bolong dan hanya satu yang bagus itu biasanya. Makanya ada sahabat tani yang setiap musim itu melakukan petik dengan cara seperti ini. Jadi ketika sudah terlihat kuning, gading ya seperti ini sudah langsung dipetik root. Tapi sebenarnya kurang tepat juga. Kalau kita root tetap ada beberapa
beberapa gugus itu tetap masih ada yang muda walaupun terlihat kuning. Ya, ini di dalam Ginjar ini sahabat tani ya. Ini memang banyak yang hijau, tapi ini kebanyakan sudah tua. Dan ini karena memang sengaja dipetik seperti ini langsung kita pangkas. Jadi dalam satu ranting biasanya hanya tinggal satu gugus, kadang tidak ya, satu gugus ataupun setengah gugus, jadi tanggung. Biasanya kalau tidak kita petik langsung, nanti waktu pemangkasan kita tidak telaten dan ujung-ujungnya kebuang. Jadi kalau hanya tinggal 1-2 gugus saja per ranting, mending kita habiskan lalu kita pangkas. Jadi kita metik ini langsung kita pemangkasan ya. Ya, ternyata bukan hanya manusia yang jaga jarak sahabat tani, kopinya pun ikut jaga jarak ya. Tapi ini memang sebagian juga sudah dipetik, dan ini akan kita lakukan root karena kita langsung pangkas. Ya seperti ini sahabat tani ya. Jadi ini kan sudah tua, nih kesini sudah tua dan hanya menyisakan ini satu gugus yang terlihat hijau. Tapi ini akan kita root seperti yang di Ginjar tadi ya, karena kita akan langsung pangkas. Jadi kalau tidak kita petik, ini nanti ujung-ujungnya kebuang juga. Oke sahabat tani, jadi mungkin itu sekilas tentang pemetikan kopi yang benar ya. Ini pemetikan kopi yang benar itu tentunya dengan kematangan yang sempurna. Kematangan sempurna ditandai dengan ciri-ciri kopi sudah berwarna merah. Jadi itu cara yang benarnya. Oke, mungkin itu sekilas saja. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.